Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Yunani kuno, Prasokrates dan Sokrates. Yang pertama adalah Prasokrates. Ada beberapa filosof pada masa Prasokrates, yaitu Thales. Thales adalah seorang Miletus yang digelari bapak filsafat karena ialah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yaitu jarang diperhatikan orang. Yang kedua, Anaximander. Anaximander adalah mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya. Anaximander mengatakan itu udara. Udara merupakan sumber segala kehidupan, demikian alasannya. Pembicaraan ketiga filosof ini saja telah memperlihatkan bahwa di dalam filsafat terdapat lebih dari satu kebenaran tentang satu persoalan. Yang ketiga adalah Anaximenes. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara dalam satu-satunya sifat yang disimpan dari karyanya. Ia mengatakan bahwa seperti jiwa menjamin kesatuan tubuh kita, demikian pun udara melingkup segala-galanya. Yang keempat, Heraklitus. Ia lahir di Ephesus, sebuah kota perantauan di Asia Kecil, dan merupakan kawan dari Pythagoras dan Xenophon. Akan tetapi lebih tua, ia mendapat julukan si gelap karena untuk menelusuri grafik pikirannya sangat sulit. Hanya dengan melihat fragmen-fragmennya, ia mempunyai kesan berhati tinggi dan sombong. Yang kelima adalah Parmenides. Adalah seorang tokoh relativisme yang penting, kalau bukan yang terpenting. Parmenides lahir kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, dikatakan logikawan pertama dalam sejarah filsafat, bahkan dapat disebut filosof pertama dalam pengertian modern. Sistematiknya secara keseluruhan disandarkan pada dedukasi logis, tidak seperti Heraklitus misalnya yang menggunakan metode intuisi. Pernyataan Plato amat menghargai metode Parmenides itu. Plato lebih banyak mengambil dari. Yang keenam, Zeno. Zeno lahir di Elea sekitar tahun 490. Ia adalah murid setia Parmenides. Sebagaimana gurunya, ia pun mempunyai peranan dalam politik Koela. Ia menggabung beberapa buku yang semua sudah hilang. Plato menceritakan bahwa bukunya yang terkenal dikarang pada usia muda. Dalam buku ini, ia membela ajaran gurunya Parmenides, agaknya melawan kaum Pythagoras. Yang ketujuh adalah Pythagoras. Lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Ignia. Tahun kelahirannya tidak diketahui. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak berpergian antara lain ke Mesir, tetapi tentang ini tidak ada kepastian apapun. Kira-kira pada tahun 530 Masehi, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Menurut kesaksian Aristoxenos, seorang murid Aristoteles, sebabnya karena ia tidak setuju dengan pemerintahan Tiphiranos Polikrates. B. Sokrates. Pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Bahkan bagi sebagian pemikir Barat, Sokrates dianggap sebagai filsuf pertama dan disebut sebagai bapak filosofi. Sokrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Sokrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates berasal dari manuskrip tulisan muridnya, Plato. Sokrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu bernama Sophroniscos. Di kemudian hari, Sokrates meneruskan pekerjaan ayahnya seperti kebiasaan orang-orang pada masanya. Ibunya bernama Painarete, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Sokrates menamakan metodenya berfilsafat dengan metode kebidanan nantinya. Sokrates lahir bukan dari keluarga yang kaya, bahkan cenderung tidak mampu. Ia hanya mengenyam pendidikan secukupnya, tidak seperti bangsawan-bangsawan pada masanya. Sokrates beristri seorang perempuan bernama
dan dikaruniai 3 orang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Zulfatini Amah dengan NIM 2111101090028. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan pemikiran filsafat Yunani kuno dengan tokoh Aristoteles. Pasti kalian sudah mengetahui siapa itu Aristoteles. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Tarisia, Makedonia Tengah pada tahun 384. Ayahnya bernama Nikomachus. Beliau adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas periode ketiga dari Makedonia. Ayahnya Aristoteles meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun. Oleh karena itu, Aristoteles kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Porexenus. Dan kemudian pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato, dan lebih tepatnya beliau menjadi salah satu murid Plato. Kemudian setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di Akademi Plato, Aristoteles diangkat menjadi seorang guru selama kurang lebih 20 tahun di akademi tersebut, yaitu Akademi Plato. Selanjutnya, di bawah asuhan Plato, Aristoteles menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Dan lebih hebatnya lagi, Aristoteles itu merupakan salah satu orang yang pertama kali di dunia yang dapat membuktikan bahwasannya bumi itu bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.